Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera. Salam sejahtera buat kita semua. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrohbilalamin. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, mari kita berbagi dan belajar bersama-sama tentang mengapa rezeki bisa seret. Penyebab rezeki seret ada banyak macamnya. Kebanyakan orang kurang paham bahwa hal-hal sepele sehari-hari termasuk ke dalam penyebab seretnya rezeki. Pada dasarnya, kaidah yang mengatur seret atau tidaknya rezeki terdapat dalam konsep Islam. Permasalahannya di sini tidak hanya untuk mengetahui penyebab seretnya rezeki, namun lebih dari itu memahami dan menyadarinya adalah titik penting untuk mengatasi permasalahan tersebut. Apa saja penyebab rezeki seret? Dari berbagai petunjuk dalam Al-Quran dan hadis, Allah SWT telah menjamin untuk mencukupi berbagai kebutuhan hambanya. Namun, Allah juga berhak dan mampu menahan rezeki tersebut bagi seseorang. Untuk itu, alangkah pentingnya memahami konsep atau kaidah umum terkait rezeki serta berbagai penyebab rezeki seret bagi umat manusia. Dalam Islam, dosa dan maksiat sangat berkorelasi dengan rezeki yang diberikan Allah kepada seorang hamba. Di mana semakin bertakwa seorang hamba, maka Allah akan semakin melimpahkan berkahnya. Hal ini telah ditegaskan dalam surah Al-A'raf ayat 96 yang artinya, jikalau penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Al-A'raf 96. Kemudian pada surah dan ayat lainnya, hal tersebut semakin diperjelas. Dan sekiranya ahli kitab beriman dan bertakwa, tentulah kami tutup, hapus kesalahan-kesalahan mereka dan tentulah kami masukkan mereka ke dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat dan Injil dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. Al-Maidah 65-66. Ada juga pada surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Allah Azza wa Jalla menegaskan janjinya untuk memberikan rezeki bagi siapapun yang selalu menjaga dan meningkatkan ketakwaannya. 2. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. 3. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. At-Talaq 2-3. Dari berbagai ayat-ayat yang telah dimaktubkan, kiranya begitu jelas korelasi antara rezeki dengan tingkat ketakwaan seseorang. Lalu, hal apa saja yang membuat rezeki seret? Berikut beberapa maksiat dan kebiasaan buruk penyebab seretnya rezeki seseorang. 1. Syirik. Syirik adalah salah satu perbuatan maksiat yang menjadi penyebab rezeki seret. Salah satu ulama yang menjelaskan hal ini adalah Syekh Dr. Muhammad Khalil Al-Haras yang menyatakan bahwa sifat Ar-Razqu, Sang Maha Pemberi Rezeki, tidak boleh disematkan selain hanya kepada Allah semata. Penyematan sifat tersebut kepada hal selain Allah tingkat larangannya sama dengan larangan penyematan Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta, kepada selain Allah. Dalil terkait hanya Allah sebagai satu-satunya pemberi rezeki tergambarkan secara jelas dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 40 yang artinya, Allah lah yang menciptakan kalian, kemudian memberi kalian rezeki, kemudian mematikan kalian, kemudian menghidupkan kalian kembali. Adakah di antara yang kalian sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Ar-Rum 40.
Dari ayat tersebut jelas bahwa Allah meniadakan Sang Maha Pemberi rezeki selain dirinya. Ayat ini sekaligus menegaskan bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan untuk mengatur hal tersebut. Jadi, adalah kewajiban tiap makhluk untuk selalu bersandar hanya kepada Allah. 2. Kufur nikmat. Perbuatan maksiat yang satu ini merupakan kebalikan dari perbuatan mensyukuri nikmat. Rasa syukur ini sendiri adalah suatu perbuatan yang menunjukkan berbagai pengaruh dari nikmat yang dilimpahkan Allah kepada hambanya, di mana hati dan keimanan ikut dilibatkan dalam menampakkan rasa syukur tersebut. Seseorang dapat dikategorikan bersyukur bila memenuhi 3 unsur, yakni A. Hatinya selalu meyakini bahwasanya segala nikmat hanya berasal dari Allah. Lisannya selalu memuji kepada Allah. C. Setiap jengkal anggota tubuhnya senantiasa melakukan amal soleh. Syaikh Sholih bin Abdul Aziz menegaskan bahwa adalah kewajiban bagi seorang hamba untuk memahami secara benar bahwasanya setiap nikmat yang didapatnya hanya berasal dari Allah. Tauhid yang sempurna sebagai hal yang utama dalam Islam tak akan mungkin terwujudkan tanpa adanya sikap yang menyandarkan tiap kenikmatan hanyalah kepada Allah. Bila hal ini terjadi, kufur nikmat, maka tauhidnya jauh dari sempurna dan justru jatuh ke dalam kesyirikan yang membuat berbagai pintu rezeki tertutup untuk seorang hamba. Dalam Al-Quran Surah Ibrahim ayat 7 ditegaskan bahwa dalam sikap mudah bersyukur dengan melibatkan kerendahan hati dan juga sadar bila semua rezeki, kesehatan, dan ilmu hanyalah berasal dari Allah akan semakin melimpahkan nikmat yang diberikan Allah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Ibrahim ayat 7. Sahabat yang dirahmati Allah, jangan lupa di-subscribe ya. Demikian kisah motivasi ini, semoga bermanfaat. Ada kekurangan dan kesalahannya mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.